Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Dari saya Saiful Anwar dengan NIM L1A024140. Dengan saya Gabriel Manasikaan dengan NIM L1A024139. Saya Nazuda Fina dengan NIM L1A024041. Saya Nomairi Fitolalia dengan NIM Nama saya Aldino Muhammad Haikal dengan NIM L1A024141. Baik, selamat menyaksikan. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur indeks bias suatu cairan. Alat ini bekerja berdasarkan teori refraksi cahaya, yaitu pembiasaan cahaya yang terjadi saat melewati sampel cairan. Penggunaan refraktometer untuk mengukur salinitas didasarkan pada prinsip bahwa semakin banyak garam dalam air, semakin besar pembelokan cahaya yang terjadi. Dengan kata lain, semakin tinggi kandungan garam dalam air, semakin tinggi indeks biasnya. Sebaliknya, jika kandungan garam lebih sedikit, cahaya akan dibelokkan lebih sedikit. Menurut Misto et al. 2016, refraktometer digunakan untuk mengukur konsentrasi zat larut dalam suatu cairan. Semakin tinggi kandungan zat larut, semakin tinggi indeks bias yang terjadi pada alat tersebut. Pada pengukuran salinitas, hal ini berarti semakin tinggi salinitas air, berarti semakin tinggi pula indeks bias yang tercatat. Dengan prinsip kerja yang sederhana, refraktometer memudahkan pengukuran salinitas dan konsentrasi zat larut lainnya dalam cairan. Selanjutnya, cara menggunakan refraktometer. Yang pertama, siapkan refraktometer. Kedua, buka tutupnya dan kalibrasi menggunakan Aquades. Ketiga, bersihkan dengan tisu. Lalu keempat, teteskan sebanyak 1-2 tetes air sampel, yaitu air laut, pada membran refraktometer. Lalu kelima, tutup prisma refraktometer secara perlahan agar tidak terbentuk gelembung dengan sudut 45 derajat. Keenam, diarahkan menuju sumber cahaya. Lalu yang terakhir, dibaca dan dicatat nilai salinitas pada lensa refraktometer. Di acara kali ini, kita akan menentukan pH dengan menggunakan alat WKC. Bahan-bahan yang digunakan antara lain sampel air laut, Aquades untuk menetralkan, dan larutan buffer untuk kalibrasi dengan pH 4, 7, dan 10. Pertama, nyalakan WKC dan bersihkan sensornya. Siapkan larutan kalibrasi, di sini menggunakan pH 7, dan celupkan sensor ke dalam larutan buffer atau kalibrasi tersebut. Pencet Cal, tunggu hingga benar-benar di nilai 7. Netralkan di Aquades dan keringkan menggunakan tisu. Kemudian, masukkan ke dalam sampel air laut, pencet Cal, tunggu sampai muncul tulisan N. Di WKC ini menghasilkan nilai 7 yang mempunyai arti bahwa air laut tersebut mengandung pH yang bersifat netral. Dibandingkan dengan jurnal lain, menurut Rian Hintias tahun 2016, data kualitas air yang diukur secara in situ dengan menggunakan WKC yang terdiri dari probe yang di dalamnya terdapat sensor untuk mendeteksi kualitas air. Terus dibuka, lihat ada baterainya. Ada baterai kan? Nah, 2, ukurannya A2 lah, kurang lebih. Nah, kalau udah pasti ada baterainya, nah, ini seperti ini. Nah, kan biar langsung nyala. Terus nyalain pakai ini, diklik baik 1 kali. Udah, tuh nanti kan dikasih nyala nih. Tampilan awalnya tuh biasanya peta kayak gini.
Ternyata kayak gini. Ya. Terus mungkin awal bakal ini dulu kenalan tombol-tombolnya dulu ya. Nah, di sini tuh ada berbagai tombol ya. Kalau misalkan ini biasa lah buat atas bawah gitu, kayak di main PS gitu. Nah, kalau enter sama quit itu buat kayak masuk sama keluar gitu loh. Masuk dan kembali. Terus ini ada zoom in sama zoom out. Zoom in sama zoom out ini itu buat di peta. Ini kan di peta nih, udah masuk peta nih. Kalau klik zoom in tambah dekat. Kalau misalnya zoom out keluar. Nah, itu. Terus apa lagi? Mark di sini buat nandain. Misalkan ini di titik ini mau ditandain nih. Nah, pakainya mark. Nah, gini. Nanti di sini di mark ini itu tuh ada beberapa pilihan. Ada beberapa user interface lah namanya. Nah, ini ada titik koordinatnya, terus ini tanggalnya, elevasinya, sama yang paling atas itu tuh buat namain titik tersebut. Misalkan mau diganti apa terserah lah. Kalian klik enter dulu, terus ya ini pakai kayak gini biasa, nama-nama kayak gini. Nah, udah kalau misalkan udah, ini lebih ke ini sih. Ini perkenalan fitur ya. Pertama tuh ada setup ini tuh buat nge-setup aplikasi, nge-setup ini alatnya sendiri gitu loh, buat jarminnya, dari tampilan, terus bunyi, terus ada bluetooth juga, ada jejak sama reset gitu. Yang lebih segitu sih. Yang lain mah cuma additional doang. Terus yang pertama tuh, yang kedua tuh rolla titik di sini. Misalkan kalian udah pernah nitikin berbagai tempat, nanti keluar di sini titiknya. Ada beberapa titik nih. Nah, ini story-nya gitu kurang lebihnya tuh. Halo guys, di sini kita udah ada di pos 4, yaitu GPS yang aku pegang sekarang ini. Nah, di sini tuh di menunya itu ada beberapa macam. Dari berbagai macam menu inilah GPS sangat berguna bagi para nelayan untuk mengetahui posisi kapal nelayan, distribusi titik tangkap ikan nelayan, evakuasi kecelakaan laut, dan informasi penting yang lainnya. pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen H+ dalam air yang menunjukkan tingkat keasaman atau kebasaan suatu perairan. Nilai pH berada pada skala 0 hingga 14 dengan pH 7 bersifat netral, pH di bawah 7 bersifat asam, dan pH di atas 7 bersifat basa. Dalam ekosistem perairan, pH memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat memengaruhi kelangsungan hidup organisme akuatik. Nilai pH yang tidak sesuai dapat mengganggu proses metabolisme, menurunkan efisiensi penyerapan oksigen, memengaruhi kelarutan dan tingkat bahaya zat kimia seperti amonia dan logam berat yang bisa menjadi racun bagi organisme di perairan. Oleh karena itu, menjaga pH air tetap dalam kisaran optimal sekitar 6,5 sampai 8,5 sangat penting agar ekosistem tetap sehat dan produktif. Selanjutnya, cara penggunaan pH indikator. Yang pertama, ambil selembar kertas pH. Yang kedua, celupkan ujung kertas pH ke dalam sampel air laut, tunggu selama 5-10 detik. Yang ketiga, angkat kertas pH dan tunggu beberapa detik sampai warnanya stabil. Yang keempat, cocokkan warna kertas dengan skala warna yang tersedia pada kemasan kertas pH. Yang kelima, baca nilai pH yang sesuai, lalu catat hasilnya. Di pH indikator menghasilkan nilai 7 yang mempunyai arti bahwa air laut tersebut mengandung pH yang bersifat netral. Dibandingkan dengan jurnal lain, menurut Julis 2018, nilai pH pada suatu perairan mempunyai pengaruh yang besar terhadap organisme perairan, sehingga seringkali dijadikan petunjuk untuk menyatakan baik buruknya suatu perairan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang SECIDIX. Pengukuran kecerahan. Kecerahan air sungai dapat diukur menggunakan alat yang disebut SECIDIX. SECIDIX adalah lempengan sederhana yang berbentuk cakram. Pada permukaannya terdapat warna hitam dan putih, berbentuk berupa arsiran dengan 4 bagian. Penggunaan SECIDIX sebaiknya dilakukan pada pagi dan sore hari. Cara menggunakan SECIDIX cukup mudah. Lempengan SECIDIX diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Ketika pola yang terdapat pada SECIDIX tidak terlihat lagi dalam air di kedalaman tertentu, maka didapat
Hasil analisis tingkat ukuran kecerahan air. Setelah data diperoleh dari pengukuran menggunakan SECIDIX, kecerahan masing-masing sungai dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu D1 plus D2 bagi 2. Keterangan D1 kedalaman SECIDIX saat tidak terlihat, D2 kedalaman SECIDIX saat mulai tampak kembali. Semakin tinggi tingkat kecerahan suatu perairan, maka akan semakin baik untuk kehidupan organisme perairan.